Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai terlebih dahulu pertemuan kita pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita masuk ke bab baru ya. Setelah kemarin kita bahas mengenai faslun namanya. Bab faslun itu mengenai alamat-alamat i'rab, baik itu dari i'rab rofa, kemudian nasab, kemudian khafd, kemudian jazm. Nah, kemarin sudah dibahas semuanya, kemudian kita lanjut ke bab berikutnya yaitu babul af'al atau bab yang membahas mengenai fi'il-fi'il. Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'ali ay hadza babul af'ali adalah bab yang menjelaskan mengenai fi'il-fi'ilnya, fi'il. Jadi dalam bahasa Arab itu ada 3 kalimat ya. Jadi ucapan atau kalimat atau kata yang ada dalam bahasa Arab itu enggak lepas atau enggak keluar dari 3 hal. Kalau enggak isim, ya fi'il, ya huruf ya. Ketika kita mau ditanya, oh ini kata ini atau kalimat ini, kalimat apa? Yang enggak lepas dari tiga perkara. Kalau enggak jawabannya isim, ya fi'il, ya huruf ya. Di pembahasan yang dulu-dulu, di pembahasan awal, kita dulu sudah pernah mengetahui apa itu isim, apa itu fi'il, dan juga apa itu huruf ya di pembahasan jurumiyahnya di walismu yu'rafu bil bitanwini wa dukhul alfi walami ila akhirih ya di pembahasan awal wa aqsamuhu salah satu nismun wa fi'lun wa harfun ja'ali makna falismu yu'rafu bil khafti wa tanwini ila akhirih. Itu juga sudah dibahas. Fi'il kita pengen tahu ini fi'il atau isim atau huruf juga sudah dibahas ya. Kemudian di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pembagian fi'il. Artinya di dulu ikut juga sudah dibagi, fi'il juga sudah ada pembagiannya. Kita kaji ulang. Babul af'ali ay hadza babun fi ma'rifatil af'ali. Bab yang menjelaskan mengenai fi'il-fi'il. Nah, fi'il itu ada berapa tuh? Qala beliau Syekh Sun Haji, pengarang kitab Jurumiyah. Jadi ini redaksi yang ada di kitab Al-Ajurumiyah ya. Beliau berkata, al-af'alu salah satun. Fi'il itu totalnya ada 3 ya. Madin atau al-awalu madin, yang pertama adalah fi'il madi. Wasani mudhari'un, yang kedua adalah fi'il mudhari'. Wasalisu amrun, yang ketiga adalah fi'il amr. Jadi fi'il itu ada 3, ada fi'il madi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amr kalau di sini ya. Jadi nanti fi'il nahi yang satunya itu nanti masuk di fi'il mudhari' yang kemasukan la nahi seperti itu. Jadi ada fi'il madi, ada fi'il mudhari' dan fi'il amru wadrib. Contoh dari fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amr ini adalah duruba wa yadribu wadrib. Contoh dari fi'il madi adalah duruba, contoh dari fi'il mudhari' adalah yadribu, contoh dari fi'il amr adalah idrib ya. Kalau madi itu berarti zamannya itu. Jadi ini fi'il artinya kata kerja ya, kata kerja. Kata kerja ada yang berzaman lampau, ada yang berzaman akan datang, atau waktunya akan datang atau sedang terjadi. Ada yang satunya lagi litolabil syai'i, untuk menuntut suatu pekerjaan ya. Nah, contoh yang fi'il madi, kata kerja yang menunjukkan zaman lampau adalah duroba. Duroba artinya adalah telah memukul. Kemudian yang mudhari' ini bisa berzaman 2, bisa berzaman hal atau yang sedang terjadi, atau zaman mustakbal atau akan terjadi. Yadribu, contohnya yadribu artinya sedang memukul atau akan memukul. Kalau ini telah memukul, ini sedang atau akan memukul. Kemudian untuk ini idrib itu amrun atau perintah ya, kalimat perintah. Idrib, pukullah. Setelah memukul, sedang atau akan memukul. Idrib
pukulah. Ya. Jadi contoh dari fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Kemudian di tuhfatus saniyahnya al-af'alu wa anwa'uha. Fi'il-fi'il dan macam-macam fi'il ya. Wa aqulu, dan saya berkata, beliau pengarang kitab Tuhfatus Saniyah Syekh Muhyiddin, yang qasimul fi'lu ila salasati aksamin. Fi'il terbagi menjadi atau kepada 3 bagian-bagian ya. Fi'il ini terbagi menjadi tiga bagian. Fi'il terbagi ke dalam 3 bagian. Al-qismul awalu, bagian yang pertama ini adalah al-madi fi'il. Fi'il madi al-madi ini menjadi khobar, mubtada'nya adalah al-qismu, al-madi adalah khobar, i'rabnya adalah rofa, alamat rofanya adalah dhammah yang dikira-kirakan karena al-madi di sini belakang ada ya-nya. Namanya adalah fi'il mangkus ya. Wahwa, ini pengertian dari fi'il madi, diulangi lagi. Fi'il madi adalah adalah fi'il atau kata kerja yadullu ala husuli syai'in, yang menunjukkan atas hasilnya sesuatu atau terjadinya sesuatu. Qabla zamani takalumi, sebelum waktu berbicara. Jadi ya sebelum kita berbicara pekerjaannya itu sudah terjadi. Contohnya adalah nahwu doroba. Doroba telah memukul. Jadi ketika saya bilang telah memukul, pukulannya itu sudah terjadi ya, berarti doroba itu kejadiannya di zaman lampau. Jadi ketika doroba berarti artinya telah memukul. Wa nasoro dan nasoro, contoh yang lain adalah nasoro. Nasoro artinya telah menolong. Wa fataha dan fataha, contoh lain adalah fataha. Fataha artinya adalah telah membuka. Wa alima, telah mengetahui. Hasiba, telah menghitung. Wa karuma, dan telah mulia. Ini artinya telah semua. Untuk fi'il madhi artinya ya telah semua. Itu yang pertama adalah fi'il madhi. Fi'il madhi fi'il atau kata kerja yang menunjukkan atas terjadinya sesuatu atau hasilnya sesuatu sebelum waktu berbicara. Jadi ketika saya berbicara telah doroba, berarti dorbunnya atau pukulannya itu terjadi sebelum saya berbicara dorbunnya. Doroba berarti pukulannya itu sebelum saya bilang doroba. Ya, arti doroba adalah telah memukul. Begitu juga dengan yang lainnya, itu namanya fi'il madi. Jadi kalau fi'il madi husulu syai'nya atau terjadinya pekerjaan ini sebelum si mutakalim atau si pembicara berbicara. Wal qismus tsani, untuk bagian yang kedua adalah al-mudhari'u, fi'il mudhari'. Nah, pengertian dari fi'il mudhari' adalah wahwa al-mudhari' atau fi'il mudhari' adalah fi'il atau kata kerja dalla ala husuli syai'in, yang menunjukkan atas hasilnya sesuatu atau terjadinya sesuatu fi zamani takalumi, di zaman pembicaraan, di waktu berbicara. Jadi maknanya nanti sedang, artinya sedang memukul, sedang membuka. Au ba'dahu, atau setelah takalum, setelah berbicara. Jadi nanti maknanya akan ya. Karena husulu syai'nya, terjadinya sesuatu ini setelah berbicara. Jadi ya sedang memukul ya. Memukul tapi akan terjadi, berarti akan memukul. Kalau fi zamani takalum ini di waktu berbicara, berarti sedang memukul. Ini akan memukul. Contohnya adalah yadribu. Wa yansuru wa yaftahu wa ya'lamu wa yahsibu wa yakrumu. Yadribu. Jadi kalau di sini doroba ini artinya telah memukul. Kalau yadribu akan atau sedang memukul. Nasoro telah menolong. Kalau yansuru sedang atau akan menolong. Kalau fataha telah membuka. Kalau yaftahu sedang atau akan membuka. Kalau alima telah mengetahui. Kalau ya'lamu sedang atau akan mengetahui. Kalau hasiba artinya telah menghitung. Kalau yahsibu atau yahsabu ini artinya
sedang atau akan menghitung. Begitu juga untuk karuma telah mulia, ya krumu sedang atau akan mulia. Itu untuk fiil mudhari. Jadi fiil mudhari itu bisa berzaman dua, bisa sedang terjadi atau yang akan terjadi. Untuk fiil madhi di zaman lampau telah terjadi. Kemudian untuk bagian yang ketiga, al-qismus salisul amru. Bagian yang ketiga adalah fiil amr. Wahwa fi'il amr ini adalah ma yutlabu bihi husulu syai'in ba'da zamanit takallumi. Fi'il amr adalah fi'il atau kata kerja yang mana bihi dengan fi'il amr tersebut, dengan kata kerja tersebut, yaitu dengan idrib atau dengan unsur atau dengan iftah. Ini maksudnya ma itu ya bunyinya ini, idrib atau unsur atau iftah. Yang mana dengan kalimat atau kata tersebut, kata perintah ya. Yutlabu dituntut apa husul syai'in, terjadinya sesuatu atau hasilnya sesuatu ba'da zaman takalumin, setelah waktu berbicara. Jadi ketika saya berkata idrib, berarti ini adalah adalah sesuatu yang mana dengan kata idrib ini yutlabu dituntut untuk hasilnya sesuatu, yaitu hasilnya pukulan. Hasilnya pukulan ini terjadinya ba'da zamani takalum, setelah waktu berbicara. Jadi ketika saya bilang idrib, pukulah, nah, berarti saya menuntut terjadinya suatu pukulan. Nah, pukulan ini terjadi setelah saya bilang idrib. Jadi bukan ketika saya bilang, tapi atau sebelum saya bilang, tapi setelah saya bilang idrib, baru terjadi yang namanya pukulan. Itu tuntutan. Tuntutan bisa tertunaikan, bisa juga enggak. Namanya perintah, kita memerintahkan, ada yang nurut, ada yang bangkang ya. Contohnya adalah idrib, ini kata perintah ya, kalimat perintah. Idrib, pukulah. Kemudian unsur, tolonglah. Iftah, bukalah. Iklam, ketahuilah. Ihsib, atau ada yang mengatakan ihsab, jadi bisa dua. Hitunglah. Ukrum ya, wakrum atau ukrum, mulialah. Jadi maknanya nanti beda-beda. Doroba artinya telah memukul, kemudian yadribu sedang memukul atau akan memukul, kemudian idrib, pukullah. Ya. Ada kalimat perintah, ada kalimat pernyataan, yang mana pernyataan ini zamannya adalah zaman yang sedang terjadi atau hal, atau zaman yang akan terjadi atau mustakbal. Kemudian ada kata atau kalimat pernyataan yang mana zamannya adalah zaman lampau atau telah terjadi. Doroba telah memukul, yadribu sedang memukul atau akan memukul, idrib, pukulah. Waqad dzakarna laka fi awalil kitabi hadal qasima. Waqad dzakarna, dan telah menuturkan siapa kami, dan telah kami tuturkan laka kepada kamu fi awalil kitabi, di awal-awal kitab, di awal kitab Tuhfatus Saniyah, ya di pembahasan dulu itu yang di waqsamu salah satu nismun wa fi'lun wa harfun ja'ali makna, itu juga sudah dibahas di sana. Hadal qasima, di mengenai pembagian ini. Sungguh telah kami tuturkan kepadamu di awal kitab ini mengenai pembagian ini menjadi maf'ul, hadza menjadi maf'ul dari zakaro ya. Kemudian al-qasim nasab karena menjadi badal dari hadza. Wa dzakarna laka ma'ahu alamati kulli qismin min hadhil aqsami salasati. Dan telah kami tuturkan kepadamu ma'ahu besertaan dengan pembagian ini, telah kami tuturkan alamati kulli qismin, mengenai tanda-tanda setiap bagian. Baik itu fi'il madhi, telah disebutkan tandanya itu apa dulu. Fi'il mudhari juga telah disebutkan ada tanda-tandanya itu apa. Fi'il amr juga ada tanda-tandanya. Min hadhil aqsami salah satu dari dari tiga bagian ini ya. Ini juga alamat, ini menjadi maf'ul dari zakaro. Alamat, maf'ul itu i'rabnya nasab. Alamat nasabnya adalah kasroh karena alas ini adalah jamak mu'annas salim. Nah, ini untuk lebih detailnya bisa dibuka di halaman 18 sampai 19 ya. Di PDF yang dikirim
bisa dibuka di halaman 18 sampai 19 mengenai pembagian fiil yang ada 3, kemudian juga tanda-tandanya fiil itu bisa dibuka lagi. Ahkamul fi'li, kemudian lanjut setelahnya. Ketika yang tadi sudah membahas mengenai pengenalan fi'il madhi itu yang seperti apa, fi'il mudhari itu seperti apa, fi'il amr itu seperti apa. Kemudian kita masuk ke hukum dari setiap fi'il tersebut ya. Hukum ini nanti, fi'il ini nanti mu'rab atau mabni. Hukumnya itu bina atau i'rab ya, mu'rab atau mabni. Kalau mu'rab berarti nanti ketika rofa begini, ketika nasab berubah lagi, ketika jazm berubah lagi, ketika mabni ya berarti enggak berubah-ubah seperti itu. Ahkamul fi'li ay hadza atau hadhihi ahkamul fi'li. Qala beliau Syahsun Haji pengarang kitab Jurumiyah berkata, fal madhi adapun fi'il madhi ini adalah maftuhul akhiri abadan, dibaca fathah akhirnya abadan selamanya. Ya, untuk fi'il madhi ini hukumnya adalah dibaca fathah akhirnya selamanya. Sehingga dari sini kita bisa tahu kalau fi'il madhi menurut beliau Syahsun Haji pengarang kitab Jurumiyah, fi'il madhi hukumnya adalah mabni fathah ya. Hukumnya adalah mabni fathah. Walaupun nanti ada khilaf ya, ada perbedaan pendapat dari para ulama mengenai fi'il madhi. Apa ya fi'il madhi secara umum para ulama ini mengatakan memang mabni ya. Tapi ada yang mengatakan mabni fathah, entah itu ketika apapun, ada yang mengatakan ada yang mabni fathah, ada yang mabni sukun, ada yang mabni dhammah ya, seperti itu. Tapi untuk yang di Jurumiyah, ini beliau secara umum atau semuanya fi'il madhi entah itu bertemu dengan wawu jamak atau ketika bertemu dengan domir mutasil yang mutaharrik atau ketika bertemu dengan apa satunya ya antara itu ya itu fathah ya, i'rabnya adalah mabni fathah selamanya. Kemudian untuk fi'il amr, wal amru majzumun abadan, untuk fi'il amr hukumnya adalah majzumun abadan. Nah di sini ini masih belum bisa dipahami ya, majzumun ini maksudnya apa? Apakah fi'il amr ini enggak ada i'rab nasabnya, enggak ada i'rab rafa'nya, apakah jazm selamanya atau maksudnya gimana? Kemudian nanti dijelaskan ya. Wal mudhari'u, kemudian untuk fi'il mudhari', fi'il mudhari' ini adalah adalah fi'il yang mana kana fi awalihi, yang mana ada di awal dari fi'il mudhari' tersebut ada apa ihtaz zawaitil arba'i. Salah satu dari huruf-huruf tambahan yang ada 4. Allati yajma'uha qauluka, ana itu yang mana ucapan kamu mengumpulkan dari 4 huruf tambahan tersebut yang berupa ana itu. Ana itu, jadi fi'il mudhari' ini pasti di depan itu ada salah satu dari 4 ini. Kalau enggak hamzah, ya nun, ya ya, ya tak. Ya. Seperti di sebelumnya. Nah di fi'il mudhari' di sini, ini di awal ini ada ya-nya, ada ya-nya, ada ya, ada ya, ada ya, dan ada ya-nya ya. Jadi semua fi'il mudhari' itu di depan pasti ada salah satu dari 4 ini. Di depan pasti ada hamzahnya atau ada nunnya atau ada ya-nya atau ada taknya. Wa huwa marfu'un abadan. Nah, untuk fi'il mudhari' ini statusnya adalah dibaca rafa selamanya, i'rabnya adalah ramanya hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun, kecuali masuk kepada fi'il mudhari' tersebut amil yang menasabkan atau amil yang menjazmkan. Sehingga untuk fi'il mudhari' ini kalau di sini ini hukumnya adalah mu'rab ya, marfu'un abadan. I'rabnya adalah rafa sampai atau kecuali, hatta di sini bermakna illa ya, bermakna kecuali, dibaca rafa kecuali nanti kemasukan amil yang menasabkan atau kemasukan amil yang
menjazmkan. Jadi hukumnya adalah mu'rab. Walaupun nanti fi'il mudhari ada yang mabni ketika bertemu dengan nanti dijelaskan. Wa aqulu dan saya berkata, ba'da ambayyanal musannifu anwa al-af'ali. Pengarang kitab Tuhfatus Saniyah berkata, ba'da ambayyanal musannifu anwa al-af'ali, setelah musannif menjelaskan atau menerangkan macam-macamnya fi'il, syara'a maka musannif Jurumiyah bergegas fi bayani ahkami kulli nau'in minha, bergegas untuk menjelaskan hukum-hukum setiap macam dari macam-macamnya fi'il. Fi'il madhi hukumnya apa, fi'il mudhari hukumnya apa, kemudian fi'il amr hukumnya apa. Fa hukmul fi'lil madhil bina'u alal fathi. Hukum dari fi'il madhi ini adalah bina atau mabni alal fathi, mabni fathah ya. Hukum dari fi'il madhi di kitab Jurumiyah, gitu juga di kitab Tuhfatus Saniyah, beliau mengatakan kalau fi'il madhi hukumnya adalah mabni fathah ya. Semuanya mabni fathah. Ini satu pendapat ya. Kalau di Jurumiyah ya mabni fathah. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat lagi atau baca-baca kitab lagi. Loh ini enggak mabni fathah tapi ada yang mabni sukun, ada yang mabni dhamma. Nah, itu berarti sudah beda pendapat. Nah, kita ikut pendapat yang di sini, ikut pendapat yang di Jurumiyah dan kitab Tuhfatus Saniyah. Mabni fathah. Wa hadzal fathu imma dhahirun wa imma muqaddarun. Nah, fathah ini ada kalanya tampak, ada kalanya dikira-kirakan. Ada kalanya dikira-kirakan. Amal fathu zahiru fa fi sahihil akhiri atau fa fi sahihil akhiru, bisa dibaca dua. Alladzi lam yattasil bihi wa jama'atin wala dhamiru raf'in mutaharrikun. Adapun mabni fathah yang tampak berarti nanti belakangnya ya memang tampak fathahnya itu. Seperti akroma di sini, kemudian qaddama, safaro, safarot, hadorot, ini fathahnya tampak. Adapun mabni fathah yang mana fathahnya ini tampak, ini berada di fi'il mudhari yang sahih akhir. Fi'il mudhari yang belakangnya ini enggak berupa huruf ilat ya. Fi'il mudhari yang mana fi'il mudhari fi'il mudhari ya. Di fi'il madhi ya. Di fi'il madhi yang mana fi'il madhi yang mana fi'il madhinya ini huruf belakangnya ini tidak berupa wawu, tidak berupa ya, dan juga tidak berupa alif ya. Enggak berupa ya, itu enggak ada ya. Ya, fi'il madhi belakangnya ya itu enggak ada. Fi'il madhi belakangnya itu kalau enggak alif ya, wawu ya. Jadi intinya fi'il madhi yang sahih akhir ini maksudnya belakangnya ini tidak berupa huruf ilat. Plus juga alladzi lam yattasil bihi wawu jama'atin wala dhamiru raf'in mutaharrikun. Kemudian juga enggak ada wawu jamak ya. Belakangnya itu enggak ada wawu jamak, kemudian juga enggak bertemu dengan dhamir rofa yang berharokat. Nah, nanti hukumnya nanti beda lagi ketika bertemu dengan wawu atau bertemu dengan dhamir rofa yang menyandang harokat, yang berharokat. Wa kadzalika fi kulli ma kana akhiruhu wawan aw ya'an nahwu akrama wa qaddama. Maaf tadi itu maaf. Ini ada ya, maaf tadi keliru ya. Tadi itu enggak tadi saya salah ucap, tadi bilang enggak ada ya-nya, ini ada ya-nya, tapi ya-nya ini berharokat ya, tetap berharokat fathah. Maksudnya nanti yang saya maksud tadi enggak ada yang pakai ya, maksudnya ya ini nanti dikira-kirakan. Ya ini tetap nanti bisa dibaca fathah ya, maaf tadi salah ucap. Wa kadzalika fi kulli ma kana akhiruhu wawan aw ya'an. Baik itu nanti di setiap fi'il madhi yang mana akhirnya berupa wawu atau ya. Contohnya adalah akroma, wa qaddama, wa safaro. Nah, ini contoh-contoh dari
fi'il madhi yang mana fathahnya ini tampak ya. Akroma ini mimnya fathah, qaddama mimnya juga fathah, huruf paling belakang ya. Safaro ini juga memakai fathah. Wa nahwu safarat Zainabu. Contoh lain adalah safarat Zainabu. Ini roknya ini juga fathah. Jadi fi'il madhinya adalah sin, alif, fa, ro ya. Safaro ini fi'il madhinya. Kemudian tak ini alamat taknis. Kemudian contoh yang lain hadarat su'atu. Kemudian hadarat ini roknya juga fathah. Contoh lain adalah rodiyah, kemudian syakia, kemudian sarwa dan badua ya. Jadi nggak ada yang dikira-kirakan ketika belakangnya wawu atau belakangnya ya, ini tetap fathahnya itu tampak berbeda dengan isim ya. Isim kalau semisal belakangnya itu ya, nanti ketika nggak ada yang dibaca domah ya. Contohnya seperti al-madi di sini belakangnya juga ya, ini isim, jadi nggak ada yang al-madiyu, itu nggak ada. Tapi kalau al-madiyah itu ada. Nah ini juga sama, ketika nanti belakang fi'il madi adalah ya, nanti tetap terbaca fathah. Karena huruf ya ketika menyandang harokat fathah itu hukumnya adalah ringan. Berbeda ketika nanti menyandang harokat domah, itu nanti berat. Nah ini untuk fi'il madi ada hukumnya adalah mabni fathah. Untuk fathah ini ada yang tampak, ada yang dikira-kirakan. Untuk yang tampak ini di fi'il madi yang sesuai akhir yang tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir rofa yang mutaharik yang menyandang harokat. Nah, fi'il madi baik itu nanti akhirnya berupa wawu atau berupa ya, nanti tetap fathahnya itu tampak. Contohnya adalah rodiyah, syakia, sarwa dan badua. Wa amal fathul muqaddaru, adapun fathah yang dikira-kirakan ini fahuwa ala salah satu anwa'in. Ini ada 3 macam. Fathah yang dikira-kirakan ada 3 macam. Li'annahu imma ayyakuna muqaddaran lita'adzuri. Ada kalanya fi'il madhi tersebut dikira-kirakan karena ta'adzur. Ini berarti karena belakangnya itu ada alifnya. Entah itu alif berdiri atau alif bengkong. Wa adza fi kulli ma kana akhiruhu alifan. Nah, fathah yang dikira-kirakan pada fi'il madhi yang di bagi macam pertama ini di setiap fi'il madhi yang mana akhirnya berubah alif. Contohnya adalah da'a, kemudian sa'a ya. Da'a ini artinya telah berdoa, sa'a ini artinya telah berjalan. Nah, ini untuk fathahnya dikira-kirakan karena ya belakangnya ini alif kalau menyandang harokat itu enggak bisa. Da'a ya. Begitu juga sa'a ini juga alif bengkong. Ketika menyandang harokat ya nggak bisa. Namanya alif, al-alifu latak balul harokat. Alif itu nggak bisa menyandang harokat. Mau diharokati fathah ya nggak bisa, harokati kasroh ya nggak bisa, harokati domah juga nggak bisa. Yang bisa diharokati itu ketika hamzah ya. Karena ini alif itu nggak bisa diharokati. Fakulu minhuma, setiap dari keduanya, yaitu da'a dan sa'a, ini adalah fi'lun madin, fi'il madhi, mabniun ala fathin, mabni fathah yang muqaddarin, yang dikira-kirakan alal alifi di atas alif ini. Mana amin duhurihi ta'adzuru, mencegah dari tampaknya alif adalah, tampaknya fathah adalah ta'adzur. Namanya alif ini nggak bisa diharokati, itu namanya ta'adzur. Kemudian wa imma ayyakunal fathu muqaddarun lil munasabati, ada kalanya fi'il madhi tersebut mabni fathah, tapi fathahnya dikira-kirakan karena munasabah, karena memantaskan atau mencocokkan, atau apa ya bahasa enaknya itu, untuk mencocokkan, untuk menyerasikan ya, untuk menyerasikan huruf setelahnya. Wadhalika fi kulli fi'lin madin. Nah, fathah yang dikira-kirakan karena munasabah ini berada di setiap fi'il madhi yang ittashola bihi wawu jama'atin, yang bertemu dengan wawu jama'ah saja. Nah, yang bertemu dengan wawu jama'ah contohnya adalah nahu katabu wa sa'idu. Contohnya adalah katabu. Tadi asalnya adalah kataba ya.
Kataba, baknya itu fathah, kemudian bertemu dengan wawu jamak ya. Sehingga nanti karena wawu itu serasinya atau cocoknya atau pantasnya belakangnya ya, atau sebelumnya adalah dom. Sehingga yang semula kata bau menjadi kata bu ya. Begitu juga saidu asalnya adalah saida, kemudian bertemu dengan wawu jamak, nanti dalnya diserasikan dengan wawu menjadi yang semula saida, kemudian tambah wawu menjadi saidu ya. Ini dalnya tetap fathah ya. Fi'il madhi mabni fathah, tapi fathah ada yang tampak, ada yang dikira-kirakan. Nah, kenapa kok dikira-kirakan? Nah, karena ada alasannya, ada sebabnya. Nah, yang ada di sini ini fathahnya dikira-kirakan karena dal di sini ini diserasikan dengan wawu ya. Sehingga sebelumnya itu domah, harokatnya domah. Fakulu minhuma, setiap dari keduanya yaitu kata bu dan sa itu ini adalah fi'lun mudha, fi'lun madin, fi'il madi, mabniun yang mabni ala fathin mabni, fathah muqaddarin yang dikira-kirakan ala akhiri di akhir dari fi'il madi tersebut. Akhir dari fi'il madi huruf akhirnya adalah ba di sini kata bu, huruf akhirnya adalah ba, sa itu huruf akhirnya adalah dal. Nah, fathah itu dikira-kirakan di atas dal ini. Mana min dhuhuri istigholul mahali bi harokatil munasabati. Mencegah dari tampaknya fathah yang harusnya fathah ini dalnya fathah, baknya fathah. Ini mencegah adalah istigholul mahali. Tersibuknya tempat yaitu di atas dal ini dan di atas ba ini bi harokatil munasabati dengan harokat yang munasabah untuk mencocokkan menserasikan dengan wawu. Sulit banget. Wawul jama'ati untuk wawu jamaah di sini ini adalah ma'akuli minhuma fa'ilun mabniun ala sukuni fi mahli raf'in ya. Wawu jamaah di sini ini adalah fa'il yang mana fa'il namanya fa'il i'rabnya adalah rafa, tapi karena ini isim domir bukan pakainya nanti mahal ya karena mabni ya. Mabniun ala sukun fi mahali raf'in. Untuk wawu di sini ini adalah fa'il, fa'ilnya mabni sukun, wawunya ini sukun, saitu wawunya kan sukun. Kemudian mahalnya adalah rafa karena menjadi fa'il. Kemudian wa imma ayyakunal fathu muqaddaran litaf'i karahati tawali arba'i mutaharrikatin ya. Ada kalanya fathahnya ini dikira-kirakan, ini yang ketiga, fathahnya dikira-kirakan untuk litaf'i karohati tawali arba'i mutaharikatin, untuk menolak bencinya mengulang-ulang 4 harokat ya, mengulang-ulang 4 harokat secara bersamaan di satu lafaz yang mana lafaz tersebut seperti satu kalimat ya. Jadi orang Arab itu kalau ada 4 huruf secara bersamaan kok menyandang harokat semua, ini orang Arab itu benci. Ya, saya ulangi, orang Arab itu nggak suka kalau ada 4 huruf yang mana huruf tersebut atau lebih 4 huruf atau lebih yang mana huruf-huruf tersebut ini terbentuk dari satu kalimat atau seperti satu kalimat. 4 hurufnya ini menyandang harokat semuanya atau berharokat semua, nggak ada yang sukun. Baik, saya ulangi, wa imma ayyakunal fathu muqaddaran litaf'i karahati tawali arba'i mutaharikatin. Ada kalanya fathah ini dikira-kirakan tujuannya untuk menolak dari bencinya mengulang-ulangi 4 huruf yang 4 hurufnya ini kesemuanya menyandang harokat. Jadi nggak suka orang Arab itu nggak suka kalau semisal mengulang-ulangi huruf 4 ya, 4 huruf. Kalau di sini 4 huruf diulang-ulang, 4 huruf ini menyandang harokat semuanya. Ini nggak suka. Wadzalika fi kulli fi'lin madin. Nah, fakta yang dikira-kirakan ini berada di setiap fi'il madhi ittasola bihi dhamiru raf'in mutaharrikun ya. Di setiap fi'il madhi yang mana tersambung dengan fi'il madhi tersebut dhamir rafa yang menyandang harokat ya. Dhamir rafa itu ada
dorobtu, ada dorobna, ada dorobta, ada dorobti, ada dorobtuma, dan ila akhirih ya, ada banyak, ada 12 setidaknya itu, atau bahkan ada 14. Nah, ini yang menyandang harokat dalam arti fiil isim domir tersebut ini berharokat, tidak sukun tapi berharokat. Kata il fa'ili seperti taknya fa'il, ada tatitu, kemudian wanunil niswati dan nun niswah. Kemudian contohnya adalah nahwu katabatu, wa katabata, wa katabati, wa katabana, wa katabna. Ya, contohnya adalah katabatu, katabata, katabati, katabna, katabta. Katabtu artinya katabtu, kataba telah menulis. Tu itu saya telah menulis. Kataba telah menulis, ta itu kamu laki-laki satu orang. Kamu laki-laki satu orang telah menulis. Kemudian katabti, kataba itu telah menulis, ti itu kamu perempuan satu orang. Kamu perempuan satu orang telah menulis. Katabna artinya na itu artinya kami, kataba itu telah menulis, katabna kami telah menulis. Kemudian katabna ini tanpa alif artinya kalian semua. Bentar. Katabna ini artinya adalah mereka semua perempuan telah menulis ya ini. Untuk katabtu saya telah menulis, katabta kamu laki-laki satu orang telah menulis, katabti kamu perempuan satu orang telah menulis, katabna kami telah menulis, kemudian katabna mereka semua perempuan telah menulis ya. Nah, ini semisal jadi huruf akhir dari fi'il madhi itu di ba-nya ini. Ba itu adalah akhir dari fi'il madhi, harusnya ya karena mabni fathah berarti harusnya kataba ya. Kataba. Tapi karena bertemu dengan domir rofa, namanya domir maharofa menjadi fa'il ya, yang menyandang harokat berharokat. Taknya ini berharokat domah, jika berharokat fathah, taknya berharokat kasroh, ini nunnya berharokat fathah, nunnya juga berharokat fathah. Nanti baknya ini disukun, karena orang Arab itu nggak suka semisal terjadi 4 huruf yang semuanya ini secara bersamaan berharokat semua. Nggak suka orang Arab itu bilang kata batu, kemudian kata bata, kemudian kata bati, kemudian kata batana, kemudian kata batana, kata bana juga. Ini nggak suka sehingga huruf akhirnya itu disukun. Huruf akhir dari fi'il madinya itu disukun sehingga menjadi kata batu, kata beta, kata beti, kata betana, kemudian kata bena. Kata bena, kemudian kata bena ya. Fakul wahidi min hadhil af'ali fi'lun madin mabniun ala fathin muqaddarin ala akhirih. Setiap dari fi'il-fi'il ini mulai dari kata btu sampai kata bena ini adalah fi'il madhi, semuanya adalah fi'il madhi yang mabni fathah ya. Mabni fathah yang mana fathahnya ini dikira-kirakan harusnya kata ba karena bertemu dengan domir tu, gitu juga seterusnya, nanti ba-nya itu disukun, tapi tetap mabni fathah tapi yang dikira-kirakan. Nah, kenapa kok fathahnya dikira-kirakan? Mana amin duhuri histigolul mahali bisukunil ariti litaf'i karohati tawali arba'i mutaharrikatin bima huwa kal kalimatil wahidati. Mencegah dari tampaknya fathah, ba-nya harusnya fathah tapi ada yang mencegah. Ada ilatnya, ada sebabnya. Sebabnya adalah tersibukannya tempat, yaitu di atas ba ini harusnya fathah tapi sukun. Tersibukannya tempat dengan sukun karena ba-nya ini disukun. Al-ariti yang baru datang, jadi ba-nya ini bukan ba asli tapi ba-nya ini baru datang atau ya dibuat sukun gunanya litaf'i karohati tawali arba'i mutaharikatin, untuk menolak bencinya mengulang-ulangi 4 huruf yang berharokat fi mahual kal kalimatil wahidati, di lafad yang mana lafad tersebut seperti kalimat yang satu. Fi'il fa'il itu kal kalimatil wahidatu, seperti satu kalimat. Beda lagi dengan maf'ul bi, semisal nanti bertemu dengan domir
yang menjadi maf'ul bih atau dhamir mahal nasab itu tidak seperti satu kalimat, tapi sudah dua kalimat. Satu kalimat itu seperti fi'il dan fa'il itu satu kalimat. Seperti satu kalimat ya, bukan satu kalimat, tapi seperti satu kalimat. Fi'il itu satu kalimat, fa'il itu satu kalimat. Tapi di sini untuk fi'il yang bertemu dengan domir mahal rofa itu seperti satu kalimat. Jadi bukan satu kalimat tapi seperti satu kalimat karena memang dua kalimat. Wata'uwan auna aun nunu, kemudian untuk tak yang ada di sini entah itu doma atau fathah atau kasroh, auna atau na di sini awin nunu atau nun, ini adalah fa'ilun menjadi fa'il mabniun ala dhammi, mabni doma seperti di tu, awil fathah atau mabni fathah seperti di ta ini, awil kasri atau mabni kasro seperti di katabti, tinya ini kasroh, awis sukuni atau mabni sukun seperti di na ini belakang ada alifnya, nah alifnya ini sukun, mabni sukun. Wa katabna, untuk katabna nunnya ini mabni fathah. Fi mahali rofin, mahalnya adalah rofa. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Nggak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup sekian. Tadi ada yang belepotan, ada yang rada-rada keliru. Kami mohon maaf. Kemudian kalau semisal dikoreksi lagi ada yang keliru juga, silakan sampean koreksi, silakan di apa ya namanya, di komen juga nggak apa-apa, dibenahi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.